Ntar saya ngomong sendiri lagi. Oke, kita bahas judul hari besarnya hari ini. Bismillah, kita akan bahas namanya gap dan harapan. Jadi nggak beberapa hari yang lalu sih, kemarin lah ada salah satu grup yang bilang bahwa gap itu akan selalu ditutup loh gitu. Ya bisa benar bisa salah sih kalau kalau gap itu bisa ditutup. Saya jelasin dulu apa sih itu gap biar teman-teman kebayang. Ini misalkan suatu saham ini begini, terus ketika dia ada selisih jarak antara dari sini dengan sini, ini namanya gap up. Jadi dia punya punya gap yang bisa bikin dia lompat. Nah, problemnya kita ngomongin dari sisi bagaimana sih sebuah gap up ini terjadi gitu kan, biar teman-teman paham logikanya dulu. Jadi gini, kita itu dikasih kesempatan kan, setiap orang ya, hampir semuanya dari jam 4.00 itu sudah bisa pasang order. Betul ya? Jadi saya nggak tahu nih kalau teman-teman udah pernah nyobain belum, jam 4 sore pasang order buat antrian besok pagi gitu. Jadi kalau kalau teman-teman pernah pasang order maka akan tahu, oh iya bahwa ada strateginya gimana bisa bikin dia bisa gear up. Terus berikutnya ketika jam 4 sore ini pasang order, nah pasangnya order ya pasti berharapnya pengen dapat barang kan. Nah, pengen dapat barang biar tidak terlalu tertinggal gitu. Nah, biasanya kalau emang saham itu punya punya story behind sebelumnya bahwa ada kans misalkan tentang entah di pom-pom lah, entah ada aksi korporasi lah, entah ada apapun, maka dia ada peluang untuk get up. Nah, biasanya orang pasang antrian itu mentok 10 tik ke atas. Ke atas dan 50.000 lot sekali enter. Jadi ini biar teman-teman tahu dulu bahwa oh ada batasannya ya. Kita cuman mentok 10 tik ke atas 50.000 lot sekali enter. Nah, biasanya yang bikin gap up ini brokernya yang jelas bukan retail sih. Karena dia tidak nggak kena yang namanya drag pool kalau kita kayak naruh di saham di Mirai. Jadi brokernya bukan retail, maka harganya akan ditarik ke atas. Nah, yang sering kayak gini banyak yang saham tiba-tiba open market lompat entah sampai arah. Jadi kalau dia sampai arah berarti dia bikin antrian. Saya contohin kalau sampai arah ya opennya ya. Dia bikin antrian satu lot per tiap tik harga. Karena dia nggak mungkin langsung bisa loncat langsung ke 11 tik ke atas. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang nggak punya barang, pengen harganya naik, sering besokan di hari sebelumnya bikin jebakan kan, bidnya tebel. Bidnya super tebal, maka harganya besokannya kalau emang direspon oleh market, market akan pasang antrian jam 4 ke atas, termasuk dengan bandarnya nanti dia akan bikin praksi harga loncat ke atas, akhirnya harganya naik ke atas. Ini yang gap up. Clear nggak? Cara teman-teman tahu bahwa oh begini logikanya ya, biar biar paham. Lu? Logikanya yang pas di tebel itu ya Pak ya? Apa Pak? Betul. Logikanya pasti selalu itu super tebal Pak. Di hari sehari besokannya sih gitu. Dibikin yang pas di closingnya sore itu kan ya? Ya, dia bikin closingannya sore itu bahwa oh ya bidnya super tebal, menarik untuk dijual dan lain-lain, untuk dibeli besoknya pasti akan naik. Padahal kan namanya bid super tebal itu kan kalau di jam market adalah jam semu ya, jam penutupan kan. Soalnya dia pasang jam 15 lewat 40 detik
15-14 menit lewat 40 detik itu, berarti kan ada jeda 20 detik lagi kan untuk sebelum closing kan, karena closingnya 15.15. Jadi ya beat super tebal itu adalah cuman pajangan semu biar orang terpancing. Ketika orang sudah terpancing, ya besoknya dia akan berusaha untuk ngejar saham itu kan. Clear ya? Iya, iya. Jadi pemasangannya itu 15, 14, 50, 20, 30 detik lah biasanya sih. Jadi orang pun kalau mau pasang jualan, itu nggak sempet juga lah. Orang kejar cuma 30 detik kan. Dia aja masang mungkin butuh waktu sekitar 10 detikan, terus baru muncul di beat-nya, habis itu baru nanti jam 15.15 teng, kosong-kosong ya selesai, tinggal terpajang. Nah, enaknya terpajangnya kalau teman-teman masangnya di hari kemarin, di hari Jumat. Masangnya di hari Jumat sampai hari Senin, sampai hari Selasa jam 7-an itu masih terpajang. Masih bisa dipamerin gitu. Clear, Pak? Pernah Oke, kita Pak. praktekin dulu di Pernah CPM. kita praktekin kok sama Mas Kemal. CBMF ya, 180.000 lot ya. 200.000, ya 180.000. Pokoknya dari 30 ribuan jadi 200 ribuan. Gak tahu siapa yang masang lah pokoknya. Kacau. Dan paginya open gap up kan, naik 3 tick, terus high-nya 13% ya kalau nggak salah ya. Iya. Dan ini semuanya semula dalam artian bisa dibikin sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ngerti ini biar kita ngasih tahu lah bahwa ini mainan-mainan orang-orang yang kalau lagi iseng lah. Gitu. Nah, kalau teman-teman bikin beginian ya berharap jangan pakai broker retail lah, karena kalau pakai broker retail bikin gap up di awalnya malah nggak dapet ke sending transaksinya masih dalam antrian aja. Oke, ada lagi tadi Pak Irfan nanya apa Pak? Ini yang sering dilakuin Lord Belvin itu ya? Oh iya, ini kita ngomongin strateginya Pak, kita nggak tahu siapa yang ngelakuin Pak, saya juga sering kok Pak. Iya, iya, iya. Oh, ya, siap. Oke, saya juga beberapa kali pernah kok Pak bikin beginian. Termasuk main yang tadi Mas Kemal bilang kita bikin CBNF, bikin beberapa. Ya tergantung sahamnya sih Pak, apakah menarik buat esok hari atau tidak sih. Terus Oke, yang ini satu lot per tick harga itu tujuannya buat langsung melompat ke arah itu ya Pak ya? betul Pak. Oh, itu cuma satu lot ya? Iya, nanti tinggal dia kan tinggal bikin traksi harganya aja Pak. Gini loh, saya misalnya sama Mas Kemal nih, Mas Kemal, aku yang masangin bidnya ya, satu lot sampai arah. Oke, nanti kamu yang masangin overnya satu lot sampai arah ya. Ya, Jadi ya, kita ada kong kali kong gitu loh Pak. ya, ya, ya. Sesama kita, tapi realnya adalah itu nggak terjadi tapi akhirnya nggak terlalu besar. Kita contohin deh biar kebayang. Main tuh sahamnya apa yang masih ada satu lot sampai arah ya? Ini loh Pak. Oh, ya, ya, ya. 101, 102, 107, 108, 117, 118 dibikin satu gitu. Dan ini kan kalau kita hitung-hitung kan pas sampai 10 minimal Pak. Dari 100 ke 108 10 Pak. 108 ke 17 18 10 tik Pak. Ini Jadi dia biasa, bikin begini Pak. ini kalau aku biasa ngejar Belvin tuh nggak kekejar ya Pak, nggak dapet ya walaupun pasang 3 lot atau 4 tick di atas AK open nggak bakal ketangkap Iya ya? Bapak jangan pakai Mirai Pak. Oh gitu. Bapak pakainya broker-broker yang nggak dipakai retail lah. Boleh pakai MG, boleh pakai NH Korindo yang jam 9 lewat 00 30 detik sudah bisa langsung ke opening Pak. Kalau di Mirai jam 9 lewat 1 lewat 13 detik baru ke open Pak. Ngapalnya saya ya. Ya. Mirai ini problemnya ngeleknya 1 menit 13 detik Pak. Jadi kalau belum 1 menit 13 detik ya Bapak nggak usah kejar-kejar lah, sok-sok jagoan ngejar Pak. Omo. Oke, clear yang gap up-nya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Kalau gap down gimana strateginya kan? Kita ngomongin gap down. Gap down tuh gimana? Kayak ada saham begini. Ini merah ya. Ini merah, terus tiba-tiba dia turun ada jeda sini merah juga. Nah, ini kurang lebih pengaruh gap down-nya.
Sekarang bikin dia agar paniknya gimana kan? Oke. Kalau dia bikin panik, biasanya nanti di hari sebelumnya offernya super tebal. Kita ngomongnya begitu. Pasti ada offer yang lumayan tebal yang bikin dia turun. Nah, ketika offernya super tebal, maka terjadi namanya gulungan panik. Gulungan panik ini yang bikin harga open market langsung ARB. Betul ya? Nah, kalau yang ini nggak perlu punya apa-apa, yang penting punya barang untuk mancing retail agar panik. Mancingnya gimana? Biasanya adalah 3 kali sampai 10 kali dari offer di atasnya. Nah, itu gimana? Misalnya ada suatu saham nih, offernya di atasnya 10.000, tapi kalau offer di ARB-nya 3 kali sampai 10 kali, maka harga itu akan terjadi namanya ke bawah ke ARB. MSKY. MSKY, pasti atasnya aja kosong. Order atasnya kan 158, 75, 6, 23, 216, 26, 22, 20. Ini namanya bikin pancingan gap down. Makanya nanti besok kalau teman-teman ngitung, tinggal dihitung aja 470, kalau besok ARB-nya berapa ya? Tinggal aja 470 dikalikan dengan 0,93. Itulah harga open market di ARB di hari Selasa ya. Itu. Pak, kenapa harus 0,93, Pak? Kan 7%, Pak, min ARB, Pak. Oh, gitu. Kalau 100%-nya 470, Pak. Betul nggak? 7%. Siap. Oke, lanjut. Masuk ya? Masuk. Masuk kan? Berarti kalau dihitung biar dia dapat berapa persen, Bapak ya tinggal kalau 1%, 3%-nya berapa? Berarti 1,0,3 kan? Iya. Benar. Nah, ngerti sekarang cara ngitung-ngitung cepat beginian kan? Gampang. Oke. Ini 0,93. Berarti besok itulah ARB-nya si MYSKY. Nah, yang kayak begini bikin gulungan-gulungan panik. Apalagi ya besok tuh masih ada IPPE. Ini kan selalu 3 sampai 10 kali kan di atas kan. Nah, clear ya. Siapa lagi ya? PSKT ya, PSKT ARB kan kemarin ya. Nah, 3 10 kali kan, 6.000, 25.000, 5, 31.000, 30.000 dan lain-lain. Oke. Ini kerjaannya gimana? Ya tergantung, ada 2 pendekatan. Kita baru bahas bandar ya sekarang ya. Ini udah dipoto, mau hapus sih. Udah ya? Saya clear ya? Udah. Oke, saya mau bahas 2 pendekatannya sekarang. Kalau saya ngomongin gap down aja ya, karena ini pakai strategi. Kalau gap up kan cuman semu mancing FOMO aja. Sebenarnya agak susah tuh gap down karena butuh barang kan. Kita bahas kalau gap down-nya aja. Ini belum ngomongin gap down-nya ketutup atau kagak ya, belum ya. Kita masih ngomongin strateginya. Kalau bisa gap down ya. Satu, bisa jadi dengan dia emang makernya mancing di ARB. Jadi ada maker yang sengaja langsung di ARB pasang offer gede, maka retail ikutan panik. Ini yang pertama ya. Ini paling umum lah. Jadi ada makernya mancing di ARB, tapi pas itu pasang offernya gede, maka retailnya ikut panik. Jadi ya setelah itu orang akan, kok akhirnya kenapa ARB ya? Ya tadi gara-gara makernya mancing. Jadi setelah makernya cabut, maka sisa di offer tuh sisanya offernya retail aja, bukan sisanya offernya si makernya. Oke, yang ini gampang ya.
Halo? Halo? Oke Pak, oke Pak. Oke, Sip, ini sip. nangkep ya. Yang kedua, short sell. Nah, yang ini baru kita ngomongnya agak pelan-pelan. Nggak apa-apa, jelasin beginian ini. Gas. Udah ada yang pernah short selling? Belum pernah ya? Maksudnya gimana, Pak? Forex Nah. paling ya. Di Forex, iya Pak. Di bursa saham boleh Pak, tapi nggak boleh ketahuan sama bursa aja Pak. Gimana tuh, Pak? Ntar dulu Pak, Ini saya pernah buang. dijelasin ini. Ini mau mikir dulu Pak, mensederhanakan kata-katanya soalnya. Berat mensederhanakan kata-katanya Pak soalnya. Jadi gini. Sebut saja Mas Kemal salah satu DPS yang lumayan besar di saham tertentu. Amin dong Mas Kemal ya. Amin. Apa tuh DPS? DPS itu daftar pemegang saham. Jadi Oh. sebutnya saya Yang masuk ke RTI itu. ya sebagian masuk di RTI, sebagian nomine sih. Nggak semua harus di RTI, Mas. Kalau di RTI itu di atas 5% semua kan. Oh. Jadi kita nomine. Nomine itu saya, Mas Kemal, Dik kita bagi-bagi lagi. Dik lu 0,7 ya, Mas Kemal 1,3 ya, saya 1,9 ya. Yang penting jangan 5% nggak ketahuan gitu loh. 4,99. Ya, pokoknya di bawah 5% lah biar nggak ketahuan lah. Oke, yang ini clear ya. Saya Mas Kemal salah satu DPS yang lumayan besar lah. Terus ini cerita GGRM kan ya? MLPL dah. Kita bahasnya yang kemarin kayak short sell deh gitu aja dah. Terus langsung Dik minjem ke Mas Kemal sebagai yang akan men-short sell-kan. Nah, minjemnya gimana? Ini pertanyaannya begitu kan? Minjemnya Dik itu harus punya 3 kali dari jumlah offer yang dipinjam, jumlah lot yang dipinjam di RDN-nya. Nah, ini kita ngomongin nih pelan-pelan. Ini karena strateginya bursa saham soalnya. Kalau seringin mantengin market, ngerti kok pelan-pelan. Dik minjem ke Mas Kemal nih 3 kali jumlah RDN-nya. Terus Mas Kemal jadiin co-host lah biar gak ada yang berisik. Oke. Nah, kalau kita bersepakat, value-nya mau di angka berapa? Kalau 300 lah ya. 300 harga market hari ini. Maka Dik kalau minjem ke Mas Kemal, dia harus punya 3 kali dari 300. Tapi nangkap dulu nggak? Nangkap masih. Nangkap ya. Masih nangkap. Saya nangkap ya. Jadi dia harus punya di RDN-nya 3 kali jumlah lot dikalikan dengan harga market hari ini. Terus terjadi dealing nih antara Dik dengan Mas Kemal. Dealingnya mau berapa lot? Contohnya 1 juta lot lah ya. 1 juta ya. Oke. Berarti dihitung dong 1 juta dikalikan 300 lot, 300 per lembar. Ya berarti butuh uang kurang lebih 30 miliar ya. 30 Iya, Pak. miliar Benar. dikalikan 3 kali. Berarti Dik punya uang di RDN-nya harus 90 M. Clear? Oke, terjadi perpindahan barang nih, deal nih, transaksinya nih antara Mas Kemal dan Dik. Sudah? Ketika dia deal, maka berikutnya adalah karena Dik ingin short sell, harganya akan diturunkan. Harganya diturunin. Diguyur. Tiba-tiba muncul di running trade namanya foreign. Karena pakai broker Dik kan. Oke. Itu harus pakai foreign ya, Pak ya? Biasanya begitu, Pak. Pura-pura aja Bapak pakai jabatan di Singapura, Pak.
Mantap. Oke, Pak. Siap. Lanjut. Jadi dia pasti akan muncul sellernya F, foreign. Selalu begitu, Pak. Karena kalau dia transaksinya di lokal kan agak repot, Pak. Oke, setelah dia turun ini, nanti tuh udah di bawah turun-turun, terjadi dealing kesepakatan. Mau mungut di mana? Dealing mungut. Nah, namanya dealing mungut, Pak, itu harus sampai 1 juta lot lagi, Pak. Nah, misalkan diturunin nih sama Dik-Dik, berarti kalau dia kerja 2 pekan ya, 2 pekan ke ARB 3 kali, 5 kali aja, berarti kan 35%. Berarti harganya sampai ke 100 kan? 200. Harga maka turun 35% sampai ke 200. Clear ya Pak, sampai sini ya? Nah, dia dealing nih, mungutin harus 1 juta lagi di harga 200. Kalau nggak sampai di 200 Pak, 1 juta lot, maka Dik-Dik kena 2,6% per hari dikalikan jumlah lot yang nggak nyampe-nyampe, Pak. Oh, gitu. Jumlah lot yang nggak sampai-sampai lah. Pokoknya lotnya nggak sampai 1 juta lot, nggak genap. Ini pas di harga 200, dia harus buyback 1 juta lot. Kalau dia nggak kena sampai, nggak pas nggak sampai 1 juta lot di sampai 2 ininya, maka dia kena denda ke brokernya ini sekitar 2,6% per hari dikalikan jumlah lotnya. Oke, sampai sini nangkep lah ya. Nah, terus nanti dibalikin lagi ke Mas Kemal. Kalau sudah kerjaannya cuma maksimal 1 bulan. Dibalikin lagi ke Mas Kemal, dalam 1 bulan secara DPS nggak berubah. Tapi secara harga turun. Terus Mas Kemal rugi nggak? Enggak. Mas Kemal kan DPS. Jadi punya harganya di harga 50. Terus untungnya nge-short selling apa? Ya selisih yang tadi di atas dengan yang di bawah. Susah ya? Bentar, Pak. Lagi mencerna di sini nih, Pak. Itu si Mas Kemal nanti dia untungnya dari mana itu, Pak? Kalau dari proses yang short selling ini, Ini Pak. Pak. Yang 2,6% itu. Iya. Oh. Bapak dari selisih gap dari banting ke bawah kan mungut di bawah Bapak, Pak. Iya kan kalau saya kan tadi ngambil yang dari 200 terus balikin ke 300 lagi gitu kan ya ceritanya kan. Nggak harus dibalikin, Pak. Oh, intinya ada selisih price aja di situ. Iya, kan Bapak balikinnya yang penting jumlah 1 lotnya Bapak tadi. Oh, iya. Oke. Last price-nya Bapak mau naikin suka-suka Bapak, Pak. Oke, contoh. Gak apa-apa ya buat belajar lah ya, orang kita bukan jadi bandar. CEO. Ini pada tidur ya? Melek. Melek masih. Melek bingung, Mbak. Saya juga bingung. Subuh-subuh udah bingung ya? Ini loh. Kopi. Ini diturunin Pak, short sell biasanya. Karena kalau gayanya MLPL selalu begitulah. Coba dari 244 sampai ke 210. Terus ditarik pelan-pelan lagi. Dan dia tertahan di 210 Pak. Ini kayaknya deal-dealannya adalah dari tanggal 21 sampai 28 hari ini sih Pak. Kalau kita lihat dari broker transaction, 21. Ada yang pasti dia pinjem barang lah. Dia tuker-tukeran, nanti dia jualan di sini. Jadi poin short sell kita yang kasusnya aja ya. Short selling 2 broker kalau nggak salah ya. Nih. Ini Chrome kan ya?
Chrome Pak, Chrome. Sudah ada 2 kali Reliance sama Valbury, Pak. Sahamnya apa saya lupa. Pokoknya ada 2 saham ini yang tercatat short selling. Ini 24 Desember 2021. Jadi ada short selling di bursa kita, tapi ya tadi mainnya harus rapi lah. Nah, kalau kemarin ya kalau nggak rapi ya ketahuan bursa akhirnya diomelin. Nangkap sampai sini. Sekarang baru kita ngomongin nanti kalau gap down-nya harus ditutup atau tidak gitu kan. Halo. Nangkep yang whiteboard tadi. Silakan ada pertanyaan dulu nggak? Jadi Itu jangan yang bayangin short selling ini loh, butuh duit loh orang dia soalnya kan. Apa? kalau yang posisi harga buyback yang 200 itu Pak. Nah, itu dia kena 2,6% itu memang harus dalam waktu 1 hari itu harus dia transaksi 1 juta lot gitu bagaimana Pak? Pokoknya dia harus buyback 1 juta lot, Pak. Kalau tiba-tiba di hari itu nggak sampai di storage di 1 juta lot, dia kena ini, Pak. Kena denda, Pak. Oh, jumlah buy-nya ya, berarti bukan jumlah transaksi buy and sell-nya 1 juta lot gitu ya? Enggak, pokoknya dia storage-nya harus balik 1 juta lot lagi, Pak. Sesuai dengan yang tadi pinjam ke Mas Kemal soalnya. Per hari. Per hari tah dia cuma guyur 300.000 lot misalkan. Maksudnya dia tinggal cari 300.000 lotnya aja, Pak. Enggak apa-apa, bebas. Oh, gitu. Secara storage dia harus buru-buru balikin ke Mas Kemal sama, Pak. Dia harus balikin ke Mas Kemal 1 juta lot biar nggak berubah DPS-nya, Pak. Iya, ya pada saat nanti di pencatatan di awal Bursa. bursa itu ya, Awal bursa bulan itu berikutnya ya. nggak berubah DPS-nya, Pak. Iya. Kalau ini Kalau paham. DPS-nya berubah ini lain ceritanya, Pak. Bukan jadi short sale jadinya. Bapak beli barangnya Mas Kemal jadinya. Kan? Ini kan barangnya harus buru-buru dipindahin lagi ke Mas Kemal kan. Iya. Hmm. Halo. Om, Yuk. kalau saya analogi ini kayak kita pakai margin ya, tapi ini kebetulan ke marginnya ke DPS-nya kan ya? Iya, pinjem ke Mas Kemal intinya tetap duitnya RDN-nya broker. Iya, maksudnya mirip-mirip seperti itu, tapi kita minjem ke DPS gitu kan ya? Iya, pinjemnya ke DPS. 1 bulan untuk balikin karena biar nggak berubah di bursanya kan ya? Betul Oh. sekali. Yang kerja begini orang-orang sakti lah, supir-supir tua kalau kata Pak Fier. Duitnya sakti duitnya. Duitnya banyak loh ini. Karena harus ada jaminan di RDN kan. Iya, betul. Dan kenal orang dalam dong. Tahu kayak Mas Kemal DPS, kalau bukan orang dalam siapa lagi? Ya. Oh, Oke. Siap. Baru kita ngomongin, Mas, itu gap down itu apakah tertutup atau kagak? Ya sudahlah, saya mau ngasih tahu biar teman-teman realistis, biar tidak banyak berharap. Kita hitung-hitung MLPL, berapa gap down-nya? Oke, ada, saya ngomong belak-belakan nggak apa-apa kali ya. Tetangga grup sebelah lah, yang karena curhatnya ke saya soalnya orangnya. Oke. Ini kelihatan nggak ya? Atau pindah ke trading view aja kita? Masih kelihatan sih Pak. Coba. Kelihatan, Trading view Pak, aja kali ya, biar kelihatan lah ya. Oke. Heading view. MLPL udah di just. Nggak pakai TV yang dari itu Pak. CDS Pak. Lupa linknya Pak. Udah sidar. Lupa lah boy ya. Oke ya, hampir sama mirip-mirip lah ya. Ini kelihatan lah ya kalau ini ya. Saya hapus dulu yang ini. Delete. Ini delete. Terus ini pakai horizontal. Mana sih horizontalnya? Lu kok lupa? Oh yang ini.
Ini kurang lebih lah ya. Kita mundurin. Jadi ada orang yang curhat ke saya lah. Pokoknya gitu. Dikasih tahu sama salah satu mentor di grupnya. Jadi bilang, itu MLPL dibeli aja, nanti akan nutup gap down-nya kok. Gitu. Jadi dia beranggapan akan nutup gap down karena gap down-nya yang ini nih. Yang ini kelihatan kan ya? Set. Nah, kelihatan kan ya? Ada jeda kan? Ya. Ada jeda nutup gap yang ini. Terus saya bilangin, ya belum kenal saya sih, dia beli akhirnya. Karena dia beli karena ketika sampai sini kan boleh dibilang 1, 2, 3. Triple apa namanya? Kalau di atas dia sudah 3 Bottom. triple Head and bottom. shoulders. Ya, triple bottomnya sudah 3 kali. Dia pikir ini akan jebol, akan ke atas. Nyatanya 3 kali percobaan gagal. Kalau 3 kali percobaannya gagal, maka dia akan turun. Nah, karena dijanjikan nutup gap yang 2 ini, dia punya barang di harga 400. Sekarang tinggal 214. Itu berkurang berapa? Kurang lebih 50%. 46%. Astagfirullahaladzim. Mules tuh mah. Bules, dia punya duit 1 M, terakhir dia nyangkut 430 juta. Dijanjiin nutup gap. Geblek. Saya bilang, nutup gap? Iya, bisa nutup gap, tapi nggak tahu kapan kan nutup gapnya kan. Kita ngomongin gap-gap yang gagal aja ya, yang nutup mah gampang lah. Nah, 2 ini kan jedanya jauh nih kan. Ini air 7%, 7%, jedak-jedaknya. Jadi ya bisa dibayangin teman-teman kalau mau saham itu ya nutup gap nggak semudah nutup gap loh. Kita ngomongin aja dari 430 ditarik ke dia tutup gap yang ini aja di 560 itu kan 130 poin kan. Betul ya? Ya. Dibagi 2 dong, kan fraksi harganya 2 kan. Itu kan butuh 65 tik ke atas kan. Ini saya ngitungin nih biar teman-teman realistis di bursa saham deh. Iya, Pak. Iya, Pak. 130 poin dibagi 2 kan 65 tik ke atas kan. Iya. Nah, 65 tik kalau satu tiknya ada 30.000 lot, itu berapa juta, 100 miliar Pak untuk naikin ke atasnya gitu loh. Itu duit banyak berarti. Itu duit banyak. Makanya lebih realistis lah bahwa saham itu nggak selamanya nutup gap. Di satu ini MLPL. Kita contohin yang saham yang lain. Sebut saja sahamnya namanya Rokok Sampurna. Ayo, mau gap yang di sini. Kelihatan toh? Dalam banget. Dalam banget kan? Oh, gila. Sekarang harganya 965. Ke 1.300, Pak. Itu hilang 400 poin kan? Ya. Berapa persen dia dari ke sini hilang ke sini, Pak? 965. Itu 38% loh. Satu tiknya di HMSB itu 3.000 sampai 5.000-an lot kan? Iya. Satu tiknya aja udah miliaran, apalagi sampai ke 3.000, 1.300, Pak. Butuh duit banyak. Nah ini, nggak selamanya gap itu harus ditutup gitu loh. Orang dia butuh duit, ya ditutup-tutup boleh lah, tapi kita hitung-hitung lah, berharapnya berapa lama dari sini ke sini loh. Setahun mungkin nggak? 2 tahun mungkin nggak? Kita nggak tahu, orang namanya saham. Dari sini aja ke sini cuma butuh waktu 8 bulan. Masa naikinnya butuh waktu cepet ya, kita nggak ada yang tahu kan. Oke. Sahamnya Vanrum yang sering nyangkut dulu. Apaan, Pak? Apaan tuh?
Saham F, Saraswati. Coba gap ini gambaran nutupnya yang ini. Tuh. Gimana nutup gap yang ini? Terus tutup gap yang ini dulu deh, gimana cara nutup gap ya? Dari 1000 ke 585. Ini kan 1000 ya, 1100 lebih ya. Ini 1000 kan? Tuh, ayo Rum, gimana nutupnya sama beginian, nutup gapnya? Iya, Pak. Duitnya banyak kan yang begini-begini, Bang. Udah sama kagak jelas. Tapi ini jadi watchlist saya soalnya. Karena ada candle hijau di bawah. Iya, betul. Selasa ini. Buat Selasa boleh lah jadi watchlist si Masuk, Saham F lah ya. Nah, ya. Masuk watchlist. Ya. Watchlist. Kita bukan mengharap tutupin gap ya. Kita mau trading aja. Karena ini candlenya adalah dari support, ada candle hijau, jarum suntiknya di bawah, terus penutupannya tetap di atas gitu loh, nggak di bawah banget. Ya mungkin ada peluang besok ada peluang untuk naik lah sampai. Jadi watchlist dah. Iya, benar. Bener ya? Kemarin ini. Karena turun yang sebelumnya juga nggak ada volume kan, Pak? Iya, tapi kan begini loh Pak. Maksudnya kita ngomongin saham kalau bilangnya nutup gap pasti ketutup. Pertanyaannya duit siapa yang menutup itu loh Pak. Nggak, maksudnya untuk yang bisa dijadikan watchlist nih kan nih ada ya bisa dijadikan bagus karena kan sebelumnya kan nggak ada volume kan. Kalau untuk yang gap mah emang iya. Ya kalau ini mau trading doang Pak. Ini udah Ya, trading, ya, trading. udah di support, terus ada perlawanan arah, candlenya hijau, penutupannya udah cukup lah. Jadi Iya. alasan. Oke, teman-teman, jangan berharap gap itu sudah ditutup ya. Kalau lihat sekarang, jadi lebih baik analisis aja. Bikin gap tadi kita udah diajarin tuh, mau pakai yang mana kita tadi, mau pakai short selling, atau emang kita mau pakai yang emang dikejain bandarnya gitu. Monggo pertanyaan dulu. Waldi, Yuk. Apa Pak? Kalau ada gap, ya contohnya di layar sekarang lah. Kalau ada gap, tapi sebenarnya di historisnya itu di harga itu pernah terjadi harga itu apa masih bisa disebut gap yang kebuka? Contohnya yang di sekarang ini kan di masa lalu kan sudah pernah lewat harga itu. Enggak Pak, kalau gap itu harus 240 hari sebelumnya harus ketutup Pak. Begitu ya? Ada usianya Pak. Oh gitu ya. Jadi belum kayak ini kan di masa lalu kan pernah ada lewat di harga itu masih bisa disebut Ini kan apa yang Bapak maksud kan? Ya. Iya, tapi kan pertanyaannya kita ngomongin masa depan Pak, future Pak. Oh gitu. Jadi kalau di masa lalu sudah ada lewat itu masih bisa tetap disebut gap kebuka ya? Kalau masa lalu ini kan belum tertutup lagi Pak, dengan candle setelahnya Pak. Belum ada candle tutupin candle ini kan? Dia harus masa depannya Pak yang harus tutupin candle sebelumnya ini Pak. Oh gitu ya. Jadi dia harus punya usia 240 hari itu kan 1 tahun usianya bursa kita Pak. Ya kita trading 20 hari rata-rata kan ya, sebulan ya. Jadi kalau masa depannya belum pernah lewat harga itu gap kebuka gitu ya. Kebuka iya, masa depannya kalau belum tertutup di itunya. Dan itu 200 setahun lah Pak usianya 240 hari. Jadi kalau 240 hari lewat nggak tertutup ya lain cerita lah. Oke. Yang tertutup itu kayak apa ya? Kayak kita ngomongin pakai ini deh. Kayak PNG. MSKI nggak sih, Pak? MSKI juga bisa. Tapi sekarang dia buka gap lagi kan, Pak? Iya, betul, Pak. Kan. Ini kan tertutup kan? Iya, betul, Pak. Turun ini nutup kan? Ini nutup, ada yang nutup ini kan? Ini nutup ya 3 kali. Dan ini kan sama polanya Pak. 3 kali diarahin. Berikutnya gap. 3 kali diarahin. Gap. Makanya saya udah bilang kemarin sama teman-teman di 600 buruan jual MSKY kan, karena polanya selalu sama. Iya, ini tertutup bener Pak. Yang ini tertutup kan? Ini benar. Tapi ini ada yang terbuka lagi Pak, belum tertutup kan? Tutup ya, karena di masa depannya belum ada lewat harga. Iya, belum ada ya Pak. Ini kan masa lalu ditutup oleh masa depan, ada lagi masa depan lagi ditutup lagi. Oke. Nangkep Pak? Mantap.
Oke. Yang kayak gitu berarti ya masuk pantauan gitu ya Pak ya? Ya bisa lah kalau kita sekedar copet dari ARB dapat 3% kayaknya masih bisa lah Pak. Logikanya Iya. nyopet, jangan diinvestasi. Jangan diinvestasi Enggak, logikanya. Pantauan aja. Bisa jadi nanti kayak beginilah dapat lah kita nih ya nggak tahu kapan. Jadi dia besok di sini ARB. Ini misalkan kalau sama pura-pura bikin support kan boleh-boleh aja Pak. Terus dinaikin turunin lagi jadi gini candle bodo amat. Ini kita bisa dapat cuan kita kan. Iya. Nah, halo, ada lagi pertanyaannya? Masih bahas gapan? Yang ketutup tadi ya, lupa ya. Sebut saja ITMG yang nutup gap lah. ITMG atau Adaro ya? Nutup gap sama aja bentuk ATH baru kan Pak? Belum tentu Pak. Pokoknya dia nutup gap yang ada lah. Ini kan ada gap sini nih, tapi kan di sini juga ada loncatan gapnya juga. Tapi nggak apa-apa secara dia pendek dia nutup gap sebenarnya. Yang di 11.000 yang banyakan deh. Kalau Adaro, ITMG. Lupa. Pokoknya ada gap yang ketutup lah di ITMG. Kayak gini-gini kan, dia lompat, ditutup turunin lagi terus dinaikin lagi. Ini ya nggak tahu nih. Kayaknya gede ya peluang saham batubara ini masih gede lah dalam sisi dapetin dividennya lah ya. Bukan trading ya. Ini ada gap di sini, terus dia tertutup, dia naik lagi. Ini juga ada gap, loncat, ditutup, ya udah selesai, gapnya ketutup kan. Ya tergantung sahamnya Pak. Kalau sahamnya menarik ya ketutup dia jebolin gapnya kan. Yang ini ada gap kan. Gap down. Terus ditutup sama candle yang ini. Habis itu turun, koreksi dalam naik. Dari 19.000 ke 26.000. Dan ini pasti nggak ada di watchlist teman-teman. Karena kemahalan. Mahal Pak. Satu lotnya 2,6 juta. Sanggupnya belinya AYLS sama MITI ya. Iya. Ngaku ini jujur. Sanggupnya BWPT Pak. BWPT, MDLN, SKMI ya, cakep itu ya. Ini kemahalan lah ya. Ayo ada lagi pertanyaan? Udah pada pinter ya? Monggo teman-teman yang mau nanya lagi. Halo, silakan. Pak Aldi, yang story Bino itu gimana sih Pak Aldi? Story Bino. Yang di grup. Gini loh Pak. Nah, diajarin cara saya ngeriset deh jadinya. Mana sih Blue Stack? Mesin kenapa mesin? Kayaknya nggak kenapa-napa deh mesinnya. Udah naik tinggi kan ya? Nggak ada masalah dengan mesin. Double bawah ya. Ini apa? Ini RTI kan sekarang ya? Ya, RTI. Oke. Shit. Kok nggak bisa dipencet? Tahu Bino kan ya perusahaannya apaan? Halo. Indra Kents. Bino. Industri.
Hah? Plastik. Tahu Bino kan ya? Yang Bindex itu loh. Ya tahu Pak yang warna biru-biru itu. Iya, pokoknya yang buat naro-naro kertas lah ya. Oh, itu toh. Oke, ini kelihatan kan ya? RTI-nya ya? Kelihatan Mas. Kelihatan ya. Jadi ada PT Intan Pariwara kan? Ya. Ini 23%. Terus ini kan dia sahamnya kan lebih ke arah-arah kayak tadi ya, Bindex gitu-gitulah sahamnya Bino. Nah, terus saya coba mengaitkan dia ada di sahamnya Zirek. Dia dapat deal kerjasama di sahamnya Zirek ini. Jadi dia tahun lalu ya kalau nggak salah ya, Oktober 2021 ada 700 miliar kerjasama tender nyediain laptop. Yang dapat tendernya adalah PT Intan Pariwara. PT Intan Pariwara ini ternyata dia beli sahamnya Zirek. Saya pakai Telegram aja tunjukin ya. Yang semalam dibahas mana ya? Nah, ini kan PT Intan Pariwara. Nah, dan dia kerjasama 120.000 unit laptop, nilainya sekitar lebih 700 miliar. Jadi ini kayak kong kali kong gitu aja lah antara salah satu perusahaan anak perusahaan dengan induk perusahaan dan lain-lain. Nah, PT Intan Pariwara itu punya saham Bino. Nah, kalau kita ngitung-ngitung dari sisi warannya, itu kalau dia biar bisa dapat warannya menarik, maka harganya harus ditarik 480. Jadi kayak Trin sekarang loh. Dapat Trin ya teman-teman ya, dari 100 ke 200 kan ya? Trinway-nya. Lo. Mana dan dapat trading waran nggak sih? Enggak. Warannya nggak dapat Pak, nggak mantau. Tapi Trin itu kan dapat. Ya lumayan. Nah, lumayan lah ya. Nah, kita bahas Bino tadi. Nah, Bino ini kalau emang dia konversi pendapatannya dari yang dapat 200 miliar itu pindah ke PT yang di sini, seharusnya dia akan naik. Tinggal nanti melogikannya gimana. Kalau emang itu tadi apa Bindex tadi ya namanya, benar ya? Bindex itu yang naruh-naruh kertas itu kan ya? Gue nggak pernah kerja kantoran lagi soalnya, benar nggak sih? Ya, benar Pak. Iya, benar Pak. Bener kan Pak. ya? Partner. Apa namanya Bindex atau Bantek sih nggak tahu. Outner. Indeks juga ada, Bantek ada. Nah itu. Ya, Nah Bantek ya benar Bantek itu. kalau nanti semuanya pindah ke e-filing Pak, jadi digital, maka itu alasannya nanti harga saham Binonya naik. Biar bisa ke 480. Tapi nggak tahu kapan. Kan kalau kita ngomongin tadi Bindex, Bantex ya dalam bentuknya adalah kertas ditaruh di gudang. Kan begini ya bentuknya ya. Kita ada tulisannya ya. Berkas apa kan, file apa. Itu kalau semuanya nanti pindah ke e-filing, maka jadi di digital, maka alasan Binonya dia akan besar ke 480, nanti tinggal ditempatin dengan Zirex dapat duitnya. Tinggal bilang aja cloud-nya di Zirex dan lain-lain. Itu yang Bino. Udah dihitungin warannya kemarin, udah kerjasamanya, dan ada salah satunya, ini pasti punyanya Bapak Luhut secara punya Toba. Clear? Ini cuman ngait-ngaitin doang loh ya, belum tentu benar lah ya. Tapi nggak tahu kapan nyampenya ke 480-nya. Halo. Udah. Mau yang lebih menarik nggak? Itu Binonya atau warannya, Pak?
Warannya kalau Oh, 480 warannya hitung aja binonya, Pak. Minimal 2 kali 3 kali dari warannya kan. ya, benar-benar. Ya kan selalu begitu kan, harga waran kan harus dibawa di harga induk kan. Binowe sekarang berapa? 32, Pak. Ya. Endingnya kapan ini ya? 2024 kalau nggak salah ya, sama Kak. Ya kan 2024 kan masih ada 2 tahun lah, sabar. Trinway kapan ya endingnya ya? Ah, nggak kelihatan lagi di sini. Trinwaran. Endingnya 2023. Tahun depan. Udah. Yang ini clear. Clear, Pak. Mau bahas perusahaan topung yang lain. Coba. IPO. Sebentar yo. DRMA mana lagi? Ada. Mana DRMA-nya kok nggak ada? $203. Mana ya? Cek yo. Aku jadi lupa ya di halaman berapa ya. Ntar ambil handphone dulu ya. Download dulu lah. Udah ada yang baca prospektusnya di RMA? Kita cari. Electrical. Ada nggak salah dia? Bukan di sini ya. Pokoknya ada di RMA itu. Saya logikain aja deh biar cepet. Ini prospektusnya di RMA kan ya? Loh? Tampilannya. Iya, Pak. Ya betul. Jadi saya pakai ini deh. Ini saya hapus ya. Jadi ada 2 perusahaan lah yang lagi kerja bikin motor listrik. Oke. Satu ada ASA. ASA itu pasti cepat kan ya? Dengan cepatnya motor listriknya namanya Volta.
Ini gabungan antara MCAS, Si Cepat, satu lagi apa? Pokoknya dua perusahaan inilah. Terus ada satu perusahaan lagi yang gabungan antara Toba sama Gogoro ya Gojek. Ini nama motor listriknya apa ya? Motor listriknya Elektron kalau nggak salah deh. Oke. Nah, pertanyaannya adalah satu, ada perusahaan yang lumayan gede itu Anteraja kan. Nah, Anteraja kalau dia jadi pakai motor listrik juga, maka yang bisa ngejuplay itu cuma kemungkinan cuma di RMA. Nah, jadi kayak gini loh, mengait-kaitan doang. Jadi ada kalau nggak salah di prospektus ya di RMA itu dia bilang akan jadi nambahin electrical vehicle untuk roda 3 dan berbasis motor listrik gitu. Jadi kalau dibilang di antara 3 ini sempat naik kan Asa kemarin kan ya dengan motor listriknya kan. Jadi ada main Asa. Yang mana yo? Screen. Multi chat. Main kan Asa naik kenceng kan. Ini loh. Yang hijau. Berapa persen ya? 10%-an. Gitu. Jadi ini ada Asa. Terus Toba juga sempat naik kan dari gara-gara kerjasama sama apa dulu Gojek ya, udah naik kan, ke atas, ini udah naik dari sini dari 100 ke 1.800, tinggal yang belum baru IPO adalah di RMA. Secara pricing masih di situ aja dari harga IPO sempat dibanting ke bawah, dinaikin lagi ke atas dan dia masih joget-joget sideways. Saya sih duga di RMA bisa ke 1.400, 1.800-an, tapi nggak tahu kapan. Kalau secara prospektus sih bagus dan yang punya perusahaan orang baik lah, karena Triputra Group. Jadi ya di antara 3 tadi ini tinggal dilihat lagi aja mau pakai teman-teman mau beli Asa boleh, mau beli Toba boleh, mau beli di RMA boleh. Jadi ini ngaitinin semua sama satu bagan di motor listrik. Makanya kemarin jawabannya satu perusahaannya lagi ini di RMA. Price-nya murah dan perusahaannya bagus, ya mudah-mudahan sih nanti Anteraja pakai motor listriknya di RMA. Oke, itu. Udah, ada lagi pertanyaan? Mau bahas apa lagi nih? Sema ini nggak kesenggol ya Bang di perlistrikannya Bang. Secara dia kan pembuat baterainya. Ya, problemnya nggak segede bahan bakunya mereka mas soalnya. Bikinnya tapi ini butuh pihak triparty yang nyediain kan. Jadi mereka ini nanti malah impor duluan dibandingin Sema malah. Oh gitu ya. Terjadi kan, kita nggak tahu ya. Kalau Sema ya juga bisa juga kan dia juga nyediain baterai kan ya. Iya. Ya tapi gerakannya belum serius itu sih. Ya boleh juga lah, dia masih dalam fase uptrendnya. Dari harga IPO di sini kan masih joget di sini. Bisa juga sih, tapi kan belum kelihatan secara aksi korporasinya bahwa dia seserius itu bangun electrical vehicle-nya kan. Boleh lah kalau coba-cobain Sema di RMA, ya harganya kan masih murah-murah lah, nggak terlalu mahal kan. Kali dia kayak BSML yang baru IPO jadi kayak begini kan. Sure. Ketetapannya Allah. Buat invest bagus ya Pak ya? Ya 1,5 tahun ya Pak, ngejarnya Pak. Jangan ngejar saya tiba-tiba minta satu bulan gitu. Siap. Saya cuman tinggal kita lihat kalau di Q4 nanti keluar laporan keuangannya dan Q1 2022-nya bagus,
dan masih dalam on the track, ya temenin aja Pak di Rema, kalau nggak semanya kalau emang pengen beli gitu. Kalau nggak Bino tadi lah. Tapi kalau Bino ya pelan-pelan lah ngumpulinnya, nggak buru-buru. Ntar nunggu ditarik aja baru kita belinya. Kayak nunggu ditariknya BRMS lah. Ini kan masih dinaikin, dibanting di ARB diturun-turunin, tinggal tunggu dulu lah, tinggal dia berhenti, ada volume naik ke atas baru beli. Kan patokannya dia selagi nggak jebol 138 kan masih menarik kan. Gitu. Jadi tinggal kita temenin lah. Tinggal apakah dia dari sini balik lagi ke atas lagi ngulangin yang candle yang kayak begini, kita nggak ada yang tahu kan. Tapi ngelihat yang punya PT ada afiliasi dengan Opung Luhut, ya mudah-mudahan ditarik ke Gope lah gitu loh. Siap, entry. Masuk watchlist Selasa. Cicil-cicil aja Pak, kalau saya dari cuan sih, nggak dari dapur utama ya Pak. Jadi nyopet di tempat yang lain, pindahin ke sini satu lot, ya cicil-cicil 14.000 gitu loh. Jangan ditaruh akun scalping. Iya, dilama-lamain aja. Kita juga nggak ada yang tahu sih. Saya juga sebenarnya masih berharap ini ditarik ke 500%, tapi ya begitu loh. Sahamnya diturunin lagi. Padahal kan sama-sama aja. Dia WH dengan ASA kan mirip-mirip TNCA. Kenapa dia nggak mau naik-naik gitu aja sih. Untungnya cuma nyicil-nyicil slot saya setiap dapat cuan. Ya, namanya juga saham, nggak tahu lah. Mungkin jangan-jangan nih area sideways panjangnya kayak mesin tiba-tiba langsung cepet gitu loh. Nggak tahu. Namanya juga nebak-nebak. Lagi ngumpulin barang itu. Iya, jadi kan gitu loh. 162 jadi pijakannya, kalau dia jebol kan jadi nggak menarik kan, makanya dia dijagain kan. Nanti kalau itu jebol 240, jangan-jangan kayak mesin lah. Atau kan jangan-jangan kayak film, gitu aja kan. Mesin kan kayak begini, lama di sininya kan. So tiba-tiba sur 6.000. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Halo, Bapak Ibu, nggak ada lagi? Kita olahraga habis ini. Udah ya, nggak ada ya? Silakan kalau yang mau ikut kelas live Zoom yang 2x8 pertemuan 2 jam kayak 8, kayaknya lebih deh waktunya. Jadi saya ngajarin tentang swing, scalping, investasi, dan lain-lain. Nah, kalau mau ikut silakan linknya Mas Kemal boleh, karena nanti diajarin ngeliatin fotonya Mas Kemal. Iya tuh, perjalanan 100 juta pertama itu. Ya, boleh kalau mau pakai Mas Kemal. Mau langsung juga boleh. Ini nggak ada pertanyaan lagi nih, udah selesai dah materinya. Cukup? Cukup kali ya, udah nggak ada yang bertanya, kita akhiri. Jadi teman-teman poinnya, jangan berharap dengan saham yang nutup gap. Yang pertama itu selalu karena nutup gapnya ke atas butuh duit. Yang kedua, ya tadi kalau ada watchlist yang disebutin, dicicil aja, nggak usah diburu-buru punya banyak dalam banyak-banyak, karena belum ada keseriusan buat ditaikin harga sahamnya. Karena masih dalam fase, ada yang satu downtrend, ada yang lagi sideways, ada yang masih dalam nunggu buatannya penuh. Itu aja pagi ini. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Terima kasih banyak Pak. Oke. Assalamualaikum. Tadi. Yo.